Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa jami'i ibadillahi salihin al-mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammadin Ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan bapak rahimakumullah, dalam Nahjul Balaghah ada satu kalimat dari Imam Ali alaihissalatu wassalam yang sering digunakan orang untuk menunjukkan posisi Imam Ali berkaitan dengan kekhalifahan, bahwa Imam Ali itu tidak menginginkan kekhalifahan. Lil khilafati raghbah wala lil wilayati irbah. Aku itu tidak menginginkan kekhalifahan, kata Imam Ali. Juga tidak ada untungnya bagiku kepemimpinan. Khutbah itu sebetulnya khutbah Imam Ali di Nahjul Balaghah, karena dia bercerita tentang ciri-ciri orang munafik. Kalimat itu digunakan orang untuk menunjukkan posisi Imam Ali dengan kekhalifahan. Imam Ali tidak menginginkan kekhalifahan itu. Wallah, demi Allah, kata Imam Ali, ma kanat li fil khilafati raghbah wala fil wilayati irbah walakinnakum da'autumuni ilaiha. Nahjul Balaghah 194, khutbah 194 yang berkaitan dengan ciri-ciri orang munafik menurut Imam Ali alaihissalatu wassalam. Demi Allah, Imam Ali bersumpah, tidaklah bagiku keinginan untuk kekhalifahan itu, atau ingin kemudian aku ambil wilayah itu, tapi kalian yang menyeruku kepadanya. Itu ada dalam Nahjul Balaghah. Nah, kata yang anti Syiah, kita itu kan sering disudutkan pada posisi ketika antara Das Solen dan Das Sain itu. Yang terjadi Khalifah Abu Bakar yang pertama, kemudian menurut mazhab Ahlul Bait, sehingga mazhab Ahlul Bait harus selalu membuktikan itu Imam Ali yang berhak atas kekhalifahan. Kemudian jadi pertanyaan lanjutan, mengapa Imam Ali tidak mengambil haknya selama sekitar 25 tahun? Bagi kita tidak ada hubungannya, karena kita akan segera pahami kalimat Imam Ali itu karena ada atau tidak kekhalifahan dalam bentuk kepemimpinan yang melekat pada Imam Ali secara duniawi, Imam Ali tetap khalifah, Imam Ali tetap imam, Imam Ali tetap wali ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis riwayat dalam Nahjul Balaghah itu sering disebutkan menunjukkan bahwa Imam Ali tidak menginginkan kekhalifahan itu. Rata-rata orang kemudian nambahkan sifat ketawaduan terhadap seorang pemimpin itu. Orang yang tidak terlalu ingin dipilih, ingin dicalonkan, tidak terlalu memaksakan dirinya dan sebagainya. Nah, Imam Ali alaihissalatu wassalam menunjukkan keengganan imam terhadap kekhalifahan dan wilayah. Jadi itu dijadikan kritik terhadap mazhab Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Orang harus melihat konteks khutbah Imam Ali itu. Khutbah Imam Ali itu ditujukan khusus kepada sahabat Tolhah dan Zubair
yang berbaiat pada Imam Ali alaihissalatu wassalam, kemudian terjadi perbedaan. Bahkan ketika keduanya minta izin untuk umroh, Imam Ali sudah peringatkan, engkau tidak berangkat umroh, tapi engkau berangkat untuk nanti kemudian berhadapan dengan aku, kata Imam Ali. Yang kedua, sekali lagi, khilafah dan wilayah itu melekat pada Imam Ali, baik duniawinya ditampakkan ataupun tidak. Yang ketiga, dulu itu dari kalimat itu, situasi politik waktu itu menyudutkan Imam Ali, dan orang mengatakan Imam Ali berada di balik pembunuhan Khalifah Utsman. Imam Ali punya saham terhadap darah Khalifah Utsman. Pertama, karena dianggap membiarkan, karena peristiwa terjadinya pembunuhan pada Khalifah Utsman itu menurut saya bagian yang paling dramatis dalam sejarah kekhalifahan. Seorang kakek usia 90 tahun kan, masih dianiaya dengan cara yang mengenaskan seperti itu. Kemudian terjadi konspirasi, makar, datangnya orang-orang dari luar Madinah dan sebagainya. Sebagian sahabat juga lapor pada Imam Ali alaihissalatu wassalam, sehingga muncul hadis dari Imam Ali, pada zaman fitnah itu janganlah kamu seperti unta muda yang tidak dapat ditunggangi. Nah, karena masa fitnah waktu itu, Imam Ali mengirimkan Imam Hasan dan Imam Husain untuk ikut jaga. Toh akhirnya masuk juga pembunuhnya itu, loncat dari rumah demi rumah, masuknya dari atap, dan akhirnya berhadapan dengan Khalifah Utsman dan membunuhnya. Orang tahu siapa Imam Ali alaihissalatu wassalam, panglima perang di berbagai pertempuran, tapi toh tidak dapat mencegah pembunuhan Khalifah Utsman, sehingga ada yang menganggap Imam Ali bagian dari konspirasi. Bahkan meletusnya perang Jamal juga ditandai dengan provokasi sebagai penyelesaian, atau tidak enak mengatakannya balas dendam atas terbunuhnya Khalifah Utsman. Dalam konteks seperti itulah Imam Ali menyebutkan tidak ada rogbah, tidak ada irbah atas khilafah dan wilayah, karena orang tidak bisa menghubungkan apa yang terjadi pada Khalifah Utsman dengan Imam Ali alaihissalatu wassalam. Imam Ali bersih dari peristiwa itu. Berkaitan dengan itu, dalam kedua mazhab besar ini, yang satu khilafah dan imamahnya melekat, yang lainnya tidak. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan lanjutan seperti, yang satu, mengapa Imam Ali tidak memperjuangkan haknya terhadap mazhab Ahlul Bait itu. Yang kedua, mengapa imamah kemudian lahir dari zuriyati Imam Husain alaihissalatu wassalam dan tidak dari Imam Hasan. Walaupun dalam mazhab Ahlul Bait ditemukan dengan segera jawabannya, karena yang seluruhnya itu berkaitan, bahwa senioritas tidak pernah menjadi dasar. Ketika Tuhan menentukan, begitu banyak putra-putra imam tidak langsung menjadi imam. Seperti juga Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Keturunan itu tidak dari Nabi Musa, tapi dari Nabi Harun. Padahal yang Nabi Ulul Azminya misalnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, kedua mazhab besar ini, perbedaan utamanya adalah yang satu, ketika berpegang pada keadilan Allah Subhanahu wa taala, dia meliputi segalanya. Setiap kita punya hak, setiap orang bisa jadi pemimpin, bisa jadi imam, dan dimaklumi kalau kemudian ada yang keliru, muncullah manusia tempat kekeliruan dan seterusnya. Di mazhab Ahlul Bait, kehadiran para imam itu justru adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehadiran para imam itu, risalah, nubuwah, wilayah,
hukum-hukum Tuhan tidak tersampaikan. Kita sering bertanya, yang sering tanyakan pada masa Ahlul Bait adalah tidak adil Tuhan itu ketika kalau dari masa Ahlus Sunnah, karena keadilan Tuhan semua kita berada pada titik awal yang sama dan punya kesempatan yang sama. Bisa jadi imam, bisa jadi amir, bisa jadi khalifah, siapapun. Tidak harus ada nas, tidak harus ada dalil Qur'ani atau hadis Nabi untuk jadi imam itu. Pertemuan awal kita bahas tentang nas 12 amir, 12 khalifah itu, dan kita sebutkan ulama-ulama Ahlus Sunnah juga rujukannya yang kesulitan untuk menyebutkan 12 itu siapa. Kalau dia berkaitan dengan nas. Sehingga terakhir kan Abu Bakar al-Baghdadi juga disematkan al-Quraisy karena amir itu menurut nas harus dari Quraisy. Nah, di mazhab Ahlul Bait justru karena keadilan Allah Ta'ala diturunkan mereka semua dan tidak ada hak pada kita untuk bertanya. Sejak awal penciptaan, sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini penafsiran mazhab Ahlul Bait yang membuat para malaikat sujud pada Nabi Adam adalah rahasia yang Allah Ta'ala simpan pada Nabi Adam. Zohirnya malaikat itu sujud pada Nabi Adam, tapi batinnya mereka menghormati al-asma atau kalimat yang Allah Ta'ala simpan dalam sulbi Nabi Adam alaihi salatu wassalam hingga akhir zaman. Bahkan dalam mazhab Ahlul Bait, orang yang menanti imam zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif itu seumpama para malaikat yang sujud pada Nabi Adam, karena mereka menanti perwujudan cahaya Tuhan yang nanti akan lahir dari keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Seperti ketika kita sujud ke arah Ka'bah, zahirnya kita sujud pada bangunan persegi itu, kubus itu. Malaikat itu menanti sesuatu yang lama ditunggu, sesuatu yang jauh. Dan iblis mengetahui itu. Sehingga ketika iblis mengucapkan aku akan goda manusia seluruhnya, ada makna umum dan ada makna khusus. Makna umumnya menggoda manusia dari ketaatan pada Tuhan. Tapi makna khususnya adalah menggoda manusia dari rahasia yang ada pada keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sampai akhir zaman. Saya bahas secara umum dulu. Kemudian di mana letak keadilan Tuhan? Karena Nabi Adam terlahir jadi nabi, para imam jadi imam, dan kita jadi kita. Tidak ada letak keadilan itu. Itulah yang kemudian membedakan. Ketika kita meneladani para utusan itu, hablullahil matin, al-urwatul wusqa, dan kita ikut menggabungkan diri kita bersama mereka, pada saat itu sebetulnya tidak ada lagi beda antara kita dengan mereka. Dalam pengertian bukan beda kemudian jadi sama, tetapi ketika kita mencintai para imam dan para imam menerima kecintaan kita, sebetulnya antara kekasih dan yang dicintainya itu sudah satu. Dan itu esensi dari filsafat Islam yang membahas tentang wujud sebetulnya. Bahwa keberadaan relatif kita itu ketika dia dinisbatkan pada yang mutlak, dia akan mutlak pula. Kira-kira seperti itu sederhananya. Nah, pagi ini mungkin saya ingin membahas ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan Ahlul Bait secara umum. Nanti khusus masuk kemudian pada yang ketiga. Imam Ali sudah, Imam Hasan sudah, sebelum Imam Husain kita masuk pada Sayyidah Fatimah salamuallahu alaiha terlebih dahulu. Nah, di dalam beberapa ayat Al-Quran itu ada kata, ada yang disebut dengan kalimat. Seperti taubat Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Ada yang menggunakan bentuk jamak kalimat, ada yang juga menggunakan bentuk mufrad seperti mathalu kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah arduha asluha thabit wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbi surat Ibrahim.
Al-Quran itu beberapa kali menyebutkan kata kalimat yang hampir tidak dapat diterjemahkan secara utuh. Karena bentuknya selalu menggunakan bentuk nakiroh kalau dalam bahasa Arab. Ada ma'rifat, ada nakiroh. Kalau ma'rifat pakai alif lam, seperti al-bait, al-kalimah, gitu, pakai alif lam. Ar-rajul, an-nabi. Tapi kalau tidak pakai alif lam, dia nakiroh. Nakiroh itu artinya sesuatu yang tidak ditentukan. Nah, dalam Al-Quran beberapa kali kata kalimat itu muncul. Kalau dia tidak diidofahkan, tidak disambungkan dengan kalimat yang lain, ya kalimat saja, tidak ada yang tahu pasti. Sehingga ada yang menyebutkannya kalimat itu kalimat tauhid. Tapi kalimat tauhid itu apa? Kalimat tauhid itu misalnya la ilaha illallah. Terus ada kalimat thayyibah itu kasajaratin thayyibah asluha thabit wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbih. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya di langit, memberikan manfaat kapan saja sesuai izin Tuhannya. Bagaimana dimaknai la ilaha illallah kalau dia kalimat tauhid? Walaupun itu benar sekali lagi, tetapi dihubungkan dengan ayat-ayat yang lainnya, kita akan kesulitan. Atau ada ayat yang sekiranya lautan itu jadi tinta, kemudian pohon-pohon itu jadi pena, tidak akan cukup untuk menuliskan kalimat Tuhan. Jadi apa yang dimaksud dengan kata kalimah dalam Al-Quran itu? Kemudian dia juga digunakan oleh Nabi Adam ketika Nabi Adam bertaubat. Surat Al-Baqarah ayat 37 gitu, bagian paling bawah itu. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam mengucapkan kalimat, kemudian Nabi Adam bertaubat. Lalu ada juga kata kalimat berikutnya, jadi ada kalimat jamaknya, ada kalimah mufradnya, kemudian ada kalim juga jamaknya atau kalam. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'uh. Kepada Tuhan itu naik kalimat-kalimat yang baik dan amal soleh yang mengangkatnya lebih tinggi lagi, mendorongnya lebih tinggi lagi. Dalam bahasa Arab, seperti pernah kita bahas sebelumnya, karena kekayaan bahasa Arab itu maknanya bisa berbeda-beda. Seperti duduk, dia bisa menggunakan kata julus, bisa menggunakan kata qu'ud. Kalau orang diperintahkan duduk, tergantung dari posisi mana dia sebelumnya secara bahasa. Tapi kalau secara percakapan sekarang hanya digunakan satu saja, yaitu ijlis. Tapi kalau dia duduknya dari berdiri, kita sebut dia ijlis. Kalau duduknya dari berbaring, kita sebut dia uqud. Karena itu ketika kita qiyam dalam sholat, bihaulillahi wa quwwatihi aqumu wa aq'ud, karena kita qiyam dari sujud. Dengan kekuatan dan daya Allah, aku bangun dan aku berdiri dan duduk. Nah, itu berdirinya dari sujud. Jadi pakai uq'ud. Kemudian berkaitan dengan Nabi Adam itu kita ceritakan ada beda antara hubut dan nuzul. Kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dua-duanya artinya turun. Tapi hubut adalah turun sesuatu yang pernah berada di bawah sebelumnya, dan nuzul adalah turunnya sesuatu yang tidak pernah berada di bawah sebelumnya. Itu berbeda. Turunnya Nabi Adam itu hubut, sedangkan hubut qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Ihbitu. Ketika Nabi Musa diperintahkan kembali ke Mesir, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Balik lagi kamu ke Mesir. Karena Nabi Musa sebelumnya di Mesir, kemudian diperintahkan balik lagi ke Mesir. Itu pakai kata ihbitu. Dia turun atau kembalinya sesuatu yang berada di tempat sebelumnya, naik dulu kemudian diturunkan lagi.
Sampai sekarang jadi pembahasan yang menarik dalam tafsir itu, di mana perintah sujud pada Nabi Adam itu. Di surgakah, di langitkah, di bumi? Karena ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Adam itu masuk surga, itu terjadi setelah sujud. Jadi Nabi Adam diperintahkan masuk surga itu setelah malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nah, itu ayat mungkin 36 atau 35. Tapi sebelumnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak in qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Langsung wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan diajarkan pada Nabi Adam itu al-asma seluruhnya. Nah, sambil belajar bahasa Arab, tadi kalimah bentuknya itu tanpa alif lam. Jadi dia nakiro, tidak ditentukan. Tapi yang diajarkan kepada Nabi Adam al-asma itu pakai alif lam. Seharusnya dia dalam kaidah bahasa Arab dan dalam kaidah Al-Quran, alif lam itu harus merujuk pada sesuatu yang ditentukan sebelumnya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu pakai alif lam karena dia merujuk kepada Allah, ditentukan sebelumnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia ajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama seluruhnya. Al-asma'nya dia bentuk jamak, ya. Al-asma'nya bentuk jamak. Tapi ujungnya itu kullaha. Al-asma'nya itu jamak. Sedangkan ha itu adalah mufrad untuk dia perempuan tunggal. Kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha ujungnya itu. Sedangkan untuk sesuatu yang jamak bisa kulluhum, untuk sesuatu yang jamak. Atau ya seperti kullihim gitu ya kalau dia jadi majrur. Atau kulluhunna, kullihinna kalau dia bentuknya itu jamak. Tapi ini al-asma kullaha gitu. Pertama pertanyaannya, al-asma'nya merujuk pada siapa? Alif lam itu karena dia sesuatu yang ditentukan. Kemudian haknya merujuk ke yang mana pula gitu. Kita coba baca terjemahan Depak ya. Ayat-ayat Nabi Adam itu dari 30 sampai 37. Mungkin terjemahan Depak begini, dan kami ajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, gitu aja kali. Jadi al-asma'nya itu jadi nama-nama, kemudian kullaha seluruhnya. Kepada siapa dia merujuk kullahanya itu bisa banyak, antara lain satunya merujuknya agak jauh, yaitu bisa kepada isim tentu saja. Walaupun kepada isim bentuknya itu harusnya hu, bukan ha. Atau dia merujuk kepada yang agak jauh, ayat sebelumnya, yaitu khalifah. Dia bentuknya tak marbutoh. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di muka bumi itu khalifah. Kemudian diajarkanlah al-asma kullaha, seluruh nama-nama khalifah itu. Baru setelahnya malaikat diperintahkan untuk sujud pada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dan iblis membangkang. Setelah itu kemudian baru Nabi Adam diperintahkan masuk surga setelah ada al-asma. Wa idz qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah ukula minha haythu syi'tum ragadan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Makan, nikmati semua yang ada di dalamnya, tapi jangan dekati pohon yang satu ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang berbuat zalim, yang berbuat dosa. Itu sering jadi perdebatan karena Nabi Adam kemudian dalam tanda petik melanggarnya. Nabi Adam berdosa, kan itu di surga, surga bukan tempat dosa, dan sebagainya. Sayyid Fadullah rahimahullah menyebutkan
itu sebagai perintah bukan takwini, bukan yang berkenaan dengan syar'i yang kemudian dihukumi dengan dosa, tapi amrun ta'dibi, perintah yang berkenaan dengan mendidik, mengembangkan, menyempurnakan, kayak kita sama anak-anak kita misalnya, jangan sentuh air panas itu. Ketika dia menyentuhnya, dia tidak dihakimi dosa, tapi ada konsekuensi, ada akibat. Nah, dan iblis dia sudah disebutkan yang kafir karena tidak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam, toh tetap masuk surga setelah itu karena dia menggoda keduanya. Fa'azallahumas syaitanu anha. Nah, jadi itu hubut ya. Tadi pembahasannya jadi panjang karena sebetulnya berkaitan dengan makna kata. Hubut, turun sesuatu yang pernah berada di bawah sebelumnya, nuzul tidak. Kemudian ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Kepada Tuhan itu naik kalimat yang tinggi. Ada dua kata, su'ud dan rafa. Yas'adu wa yarfa'u. Dua-duanya naik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Kepada Tuhan naik kalimat yang baik dan amal soleh, bahasanya naik juga, mungkin menarik yang lebih tepat. Jadi dua-duanya naik, yas'adu dan yarfa'u itu naik. Tapi kalau yas'adu dia dari bawah ke atas naik. Kalau yarfa'u dia ditarik oleh atas karena dia di atas yang narik. Kalau yas'adu dari bawah naik, kalau yarfa'u ditarik dia oleh yang ada di atas. Sama-sama naik juga. Kepada Tuhan naik kalimat yang baik gitu mungkin, karena pengertian kita naik kan selalu dari bawah dulu sebelumnya. Dan amal soleh menariknya lebih tinggi lagi gitu. Nah, kenapa? Yang ingin saya bahas makna kalimah itu dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam. Kalimat itu adalah satu di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan Allah Ta'ala berkenaan dengan a'immah alaihi wassalam, berkenaan dengan hakul wilayah, hak wilayah Imam Ali dan para imam. Kalau nanti kita membaca ada kata kalimat, sebagian besar diantaranya merujuk pada a'immah alaihi wassalam. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Kemudian Nabi Adam bertawasul pada Tuhannya, minta ampun dengan kalimat. Tidak disebutkan sekali lagi kalimatnya apa. Walaupun dalam tafsir kemudian ada Rabbana zolamna anfusana dan seterusnya. Atau kepada Tuhan naik kalimat yang baik. Karena dalam mazhab Ahlul Bait, bagi yang sudah mengenal wilayah, bagi yang sudah mengenal nikmat wilayah itu, semua amalan tertolak tanpa wilayah. Semua amalan itu tidak diterima tanpa wilayah a'immah alaihi wassalam. Dan mereka kalimat-kalimat yang thayyib itu. Siapa sebetulnya yang mengantarkan amalan-amalan kita itu? Para imam alaihi wassalam. Mereka yang menjadi saksi melihat setiap amalan kita. Dan itu banyak, itu sih diyakini umum. Nabi juga jadi saksi atas kita. Liyakuna rasulu alaikum syahida. Nabi jadi saksi atas kita. Kepada Nabi diserahkan amal-amal kita. Dia naik amal-amal itu, diantar oleh para imam. Kalau tidak di ACC oleh para imam itu, dia tidak naik. Baru setelahnya kemudian amal-amal kita itu ditarik dari amal-amal yang kita lakukan. Setelah kita serahkan kepada para imam melihatnya, lalu dibawa naik oleh para imam itu. Ya, ini mungkin agak abstrak konsepnya. Tetapi bahwa setiap amalan kita itu disaksikan ya oleh para malaikat, disaksikan oleh Tuhan, dan disaksikan oleh kaum mukminin dalam surat At-Taubah. Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, akan melihat amal kamu itu Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Kalau dalam Al-Mizan
Alamah Tobat-Tobai dengan jelas menyebutkan al-mu'minun di situ adalah para imam alaihi wassalatu wassalam. At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, terjemahan depannya, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti kita akan diberitahu setelah dikembalikan oleh Tuhan dari ilmu yang gaib dan yang syahid itu. Itu yang membentengi para pengikut Ahlul Bait sebetulnya. Pada saat yang sama saya tidak tahu. Jadi ketika minta doa pada Tuhan tutup aib-aib itu yang kalau ditampakkan terpisah ayah, anak, suami, istri, sahabat, kalau masing-masing itu tahu apa yang dikerjakan oleh yang lainnya, itu kita tidak ada yang mau bersahabat dengan kita. Itu banyak riwayatnya ya. Kalau tanpa tirai Allah Ta'ala, kita ini tidak ditutupi lah oleh perlindungan Tuhan, tidak ada yang mau bersahabat dengan kita di dunia, apalagi nanti di akhirat ketika segala sesuatunya dibukakan. Nah, para imam itu tidak. Jadi dengan kecintaan Allah Ta'ala dalam diri mereka, bukan saja kita harus memaklumi, jangankan misalnya kasih sayang imam itu ya, seperti Imam Husain alaihissalatu wassalam, kalau ditanya, mungkin secara asumsi, Imam Ali, kalau ditanya apa Imam Ali sayang sama Abdurrahman ibn Muljam atau tidak, yang memukul kepalanya. Apa Imam Husain mengasihi Shimir bintil Jausan atau tidak. Kita punya prinsip tawali dan tabari, wilayah dan baro'ah. Tetapi sama seperti kasih sayang Allah Ta'ala yang luas, dan para imam adalah perwujudan kasih Allah Ta'ala yang luas itu, Tuhan pun mengasihi para pendosa, mencintai orang-orang yang ditunggu kapan kembalinya. Nah, jadi imam memperlakukan Abdurrahman bin Muljam sangat baik. Kalau aku selamat, perlakukan dia dengan baik. Kalau aku selamat, aku akan menghukumi dia. Haknya ada pada Imam Ali, mungkin dimaafkan, mungkin dibebaskan. Tapi kalau aku meninggal dunia, kata Imam Ali, pukul dia dengan satu pukulan. Jadi jangan lebih. Bidorbatin wahidah. Jangan disiksa, jangan di ini, jangan di itu. Imam Ali dipukul dengan satu tebasan, satu pukulan, dia juga harus dengan yang sama. Karena kisosnya, karena sayangnya sebetulnya. Nah, kalimat ya. Jadi kalimat itu merujuk pada imam alaihimussalatu wassalam. Al-An'am 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Dan sempurnalah kalimat Tuhanmu itu sidqan wa adla. Nah, sini ya terjemahan Depak. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Di sini dalam kurung kalimatnya itu Al-Qur'an. Tidak ada yang dapat mengubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang mampu mengubah kalimatnya itu. Yang menarik ayat berikutnya itu, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, yang sering dikutip Ustaz Jalan. Dan kalau kau ikuti sebagian besar yang di bumi itu, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya mereka hanya mengikuti perasaan mereka saja, perkiraan mereka saja. Nah, iblis itu mengetahui kalimat yang disimpan Allah Ta'ala pada sulbi Nabi Adam alaihissalam, secara umum menggoda manusia dari ketaatan pada Tuhan, secara khusus menjauhkan manusia dari ketaatan pada a'immah
alaihi wassalatu wassalam, karena itu jalan menuju Tuhan. Dan ditipu iblis, raja, tipu perdaya, makar dan lain sebagainya. Kebenaran ditutupi, diselimuti dan seterusnya. Dia akan menggoda manusia sampai akhir zaman. Sepanjang sejarah kemudian diturunkan para nabi-nabi itu, mereka menyimpan rahasia itu dari awal sampai akhir. Misalnya ada ayat yang surat Az-Zukhruf ayat 28. Surat Az-Zukhruf itu surat 43. Dari 36 saya baca. 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku jauh dari apapun yang kalian sembah, kecuali yang aku sembah itu adalah Dia yang telah menciptakan aku dan Dia yang akan memberikan aku petunjuk. Kemudian Allah Ta'ala jadikan Ia, di sini tidak merujuk pada siapapun, haknya itu. Wa ja'alaha kalimatan, kita cek terjemahan depan. Di sini kalimatnya tauhid. Wa ja'alaha, dan dijadikan Ia kalimat yang kekal dari belakang Ibrahim, fi aqibihi, dari generasi setelah Nabi Ibrahim, la'allahum yarji'un, supaya mereka senantiasa kembali pada Tuhan. Nah, dijadikan dari belakang, dari generasi setelah Nabi Ibrahim itu adalah kalimat yang baqiyah, kalimat yang kekal selama-lamanya, supaya mereka senantiasa punya jalan kembali pada Tuhan. Kalau di terjemahan Depak, dia disebutkan sebagai kalimat tauhid. Ada yang menyebutkannya 2 kalimat syahadat, ada yang menyebutkannya doa-doa, kalimat-kalimat yang baik itu, yang kekal sampai akhir zaman. Dalam mazhab Ahlul Bait, penggunaan kata kalimat itu merujuk kepada beberapa diantaranya, merujuk kepada Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci sampai akhir zaman.